Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Podcast ini saya rekam dalam kondisi saat ini Indonesia lagi krisis ya, lagi genting karena adanya penyebaran COVID-19 ya, virus corona. Dan saat saya rekam ini sudah mulai berdampak ke banyak sekali bisnis teman-teman saya. Dari mulai yang jualan kuliner, terutama yang jualan kuliner ya, terutama yang punya warung, punya kafe, ya, itu berdampak sekali sepertinya. Dan ada yang omsetnya sampai turun drastis, ada yang turun 60%, ada yang turun 70% karena nggak ada yang datang ya, karena ada isu atau ada anjuran untuk di rumah aja, itu nggak ada yang datang. Dan ternyata delivery dan lain-lain juga tidak membantu karena entah ya, mungkin banyak yang nyetok juga di rumah, jadi harus di studi lagi ya alasannya apa ya. Tapi nggak apa, kita akan coba diskusi hari ini ya, bagaimana terutama adabnya ya, adab marketing dan selling di saat genting, saat krisis, saat ya kita mengalami banyak cobaan ya, dan korbannya banyak, terutama dari sisi tenaga medis ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan tenaga medis kita, amin ya. Jadi bagaimana ya, nah ini akan coba kita diskusikan hari ini ya, tentang sales dan marketing saat genting ya. Nah ini agak dilema. Kenapa? Karena satu sisi kita tadi ya, kondisi kita sulit, kadang omset turun drastis ya, dan kita pengen ngejar omset ya. Sebenarnya sih bukan buat apa ya, bukan buat gaya-gayaan, buat pengen berfoya-foya, enggak. Kebanyakan bisnis saya lihat sekarang modenya sudah mode bertahan hidup gitu loh ya. Jadi saat kita ngejar sales itu sudah bukan untuk ngejar target lagi, tapi sudah untuk bertahan hidup. Kebanyakan seperti itu ya, enggak semua tentu saja. Ya krisis buat saya akan melahirkan dua hal ya. Satu, bisnis yang terpuruk, satu lagi bisnis yang melejit. Ya, tinggal mungkin kita merespon yang mana dan bisnis kita ada di mana ya, karena banyak sekali bisnis besar itu lahir dari krisis, banyak sekali ya. Contoh Airbnb ya, Airbnb itu lahir saat krisis ya. Terus beberapa orang terkaya di Indonesia juga itu jadi orang terkaya di Indonesia setelah krisis. Jadi krisis tidak hanya melahirkan yang buruk-buruk, tapi juga melahirkan banyak hal-hal baru ya. Tapi kita nggak bahas itu terlalu global kalau saya bahas itu, dan bukan porsi saya, dan mungkin tidak pantas saya membahasnya sekarang di saat kondisi seperti ini ya. Jadi kita akan fokus spesifik ke sales dan marketing saat genting ya. Nah, dilema kenapa? Karena kalau kita ngegas, kita promosi terus ya, seperti yang kemarin kami lakukan, kami nggak ngegas, kami promosi biasa aja. Tapi ya dibilang kayak nggak punya hati loh ya. Ada satu orang ngebalas email saya dan kemudian bilang, mas kayak nggak punya hati mas, lagi pada susah, lagi pada begini kok mas promo. Loh ya, saya kan juga punya apa ya, jawaban saya gitu ya, saya kan juga punya kepala keluarga di dalam kirim.email untuk dihidupi gitu loh ya. Itu nggak bisa kompromi kan gitu loh. Saya memilih untuk tidak memotong gaji atau tidak menggaji, karena beberapa perusahaan sudah tidak bisa menggaji karyawannya. Kemarin di Instagram story-nya Rico Huang itu ada story di mana hotel tidak membayar gaji karyawannya, dan kemudian karyawannya demo, masang poster di depan hotelnya bilang, bos kami belum digaji dan sebagainya. Nah, saya memilih tidak mau jadi seperti itu. Saya pengen semua gaji tepat waktu ya, dan insya Allah nanti mungkin THR juga saya pengen itu tepat waktu semua, tidak ada kemunduran apapun ya. Intinya saya nggak mau tim saya ngerasakan kondisi di luar lagi susah apa enggak. Saya udah cukup, mereka mungkin udah cukup tertekan, apalagi yang punya banyak anak ya. Jadi jangan sampai gaji itu telat ya. Jadi alasan saya untuk nge-push penjualan di tengah-tengah ini sebenarnya sih bukan nge-push lagi ya, ini cuman menjalani prosedur seperti biasa. Kami tidak nambah budget, tidak melakukan apa hal-hal yang khusus, enggak. Kami hanya promosi seperti biasa, tapi ada kritikan-kritikan seperti kami nggak punya hati karena kami promosi terus di saat krisis gitu loh ya. Nah, ini yang coba akan saya diskusikan bagaimana baiknya ya. Nah, ada juga beberapa orang yang membuat gerakan dan terus mempertanyakan beberapa bisnis lain. Kok di saat yang lain pada bikin gerakan, pada bagi-bagi gratis, bisnismu pada promosi. Nah, itu ternyata bukan cuma saya yang menerima, ada banyak yang mengalami hal seperti itu.
Jadi dikritik hanya gara-gara dia promosi di saat-saat sulit seperti ini. Ya justru saat-saat sulit seperti ini kita harus giat ya, harus nge-push menurut saya, agak-agak nge-push menurut saya ya. Nah, jadi gimana? Ya, apa yang kita lakukan? Apa aktivitas marketing dan selling yang kita lakukan yang dimana kita harus jalan di tengah-tengah antara menjaga adab, menjaga etika, tapi satu sisi kita harus ngejar cash mungkin ya, kalau boleh saya bilang ya, ngejar cash. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa hal yang bisa saya mungkin ajukan di sini, karena ini bukan krisis pertama kami. Ya, bukan sesuatu yang saya banggakan juga, ya enggak. Tapi intinya ya ada saya punya sedikit pengalaman mengarungi krisis lah ya, walau baik itu internal maupun eksternal. Jadi kita harus bertahan ya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan kami lakukan? Dan apa yang pernah kami lakukan? Itu akan coba kita bahas sekarang ya. Yang pertama, buat saya, kalau Anda mau launching sesuatu ya, tolong dijaga. Nggak hanya launching sih, Anda mau promosi sesuatu lah gitu ya, tolong dijaga wordingnya atau kata-kata copywritingnya lah gitu ya, tolong dijaga. Jadi jangan terlalu full frontal extravaganza, diskon gila-gilaan, enggak. Ya tolong, ya kalau Anda harus diskon gila-gilaan dan lain-lain, tolong dijaga wordingnya dan tolong dijaga visual dari iklannya. Misalnya Anda bikin video atau Anda bikin gambar untuk iklan, tolong dijaga. Ya tolong empati dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami cobaan atau sedang kemalangan ya. Ada anggota keluarganya yang meninggal atau ada tenaga medis yang meninggal. Jangan menggunakan angle-angle yang aji mumpung. Saya ada ngelihat 1-2 iklan yang lewat di timeline saya, itu seperti aji mumpung ya. Jadi wah ini ada saya jual jamu atau herbal, saya lupa kemarin iklan apa ya. Itu menangkal virus. Walaupun dia nggak spesifik menyebutkan virus apa. Tapi ya kita bisa berasumsi atau itu bisa multitafsir arahnya kemana gitu loh ya, dengan menggunakan wording seperti yang menangkal 99% virus begini ya, konteksnya tidak tepat menurut saya. Bukan sekarang waktunya ya memanfaatkan momentum-momentum seperti itu ya. Nah, jadi tolong dijaga wording dan tolong dijaga visualnya. Jadi iklannya ads copy sama ads image-nya tolong disesuaikan lah ya. Jangan aji mumpung lah. Ya kemarin ada beberapa orang yang saya lihat ikutan menegur ya, tolong jangan sekarang waktunya untuk ya terutama yang punya jual obat-obat kesehatan ya atau jual produk-produk kesehatan, tolong jangan terlalu dieksploitasi lah kondisi-kondisi penyebaran wabah seperti ini ya. Itu mungkin standar lah ya, Anda mungkin sudah tahu. Nah, apakah kemudian kita tidak bisa launching produk baru atau kita tidak bisa ngegas? Ya bisa. Beberapa orang saya lihat malah launching di saat-saat seperti ini. Contoh Russell Brunson baru launching buku Traffic Secret sekitar seminggu lalu ya kalau nggak salah dari saya rekam ini ya. Dia launching buku Traffic Secret dan ya lancar ya seperti biasa. Tapi ya tadi konteksnya itu buku bisnis lah ya, buku marketing. Jadi ya sudah nggak ada hubungannya ke virus kemana-mana, enggak ya. Alexander Osterwalder juga akan launching buku judulnya Invisible Company, begitu juga ya. Tapi beliau sempat voting di Twitter, apakah saya launching sekarang atau mundur, dan semua pada followernya bilang launching sekarang. Ya justru saat orang-orang nggak ada kegiatan di rumah mungkin pengen baca buku ya jadinya. Jadi ya launching aja. Kalau Anda produk informasi atau buku atau course, online course, ya launching aja ya, nggak masalah ya kalau nggak ada hubungannya dengan virus-virus. Nah, yang juga launching saat genting seperti ini, itu yang bisa kita model mungkin adalah Apple. Apple baru launching 2 produk saat saya rekam ini sekitar lagi beberapa hari yang lalu. Itu baru launching iPad Pro baru, iPad Pro 2020 dengan MacBook Air baru. Ya, tapi biasanya Apple kalau launching itu kan ekstravaganza ya, pakai panggung, ngundang pers, wartawan, live streaming di mana-mana. Terus presentasi Apple yang terkenal ya. Ini gak ada ya. Hening aja, silent aja launching itu dengan hanya video doang. Dan ya hening aja. Dan videonya pun ya fokus ke produk ya. Tidak ada yang terlalu membahas konteks lingkungan yang seperti apa, enggak. Tapi fokusnya ke produk. Jadi dia bahas titik beratnya ke fitur ya. Dan dia kemas produknya, dia launch. Silent aja launchnya, nggak ada pakai terlalu ekstravaganza dan
Kemudian ya seperti biasa dibahas-bahas sama YouTuber dan vlogger-vlogger, dan ya sudah gitu. Tiba-tiba sudah ada produknya di website, tinggal dibeli. Ya. Jadi itu mungkin bisa dicontoh bagaimana launch produk di tengah-tengah krisis seperti ini. Pada prinsipnya sama aja, tapi mungkin lebih lebih ditekan hype-nya gitu loh. Ya, kalau kita lihat ya Russell Brunson biasa kalau launching produk juga itu hype banget, heboh gitu ya. Hype itu heboh lah gitu ya. Nah, ini enggak. Ya, ini lebih kayak dia broadcast ke email list seperti biasa, dia kabarin affiliate, terus dia launch. Apple juga begitu, biasanya pakai panggung besar, ya slide segala macem. Ini launch aja gitu. Ya, jadi nggak ada terlalu hype yang bagaimana, tapi tidak menghentikan mereka dari launching produk. Itu untuk jika Anda ingin launch produk. Ya. Jadi ada yang bisa ada model sudah, ya. Jadi silahkan ditiru di model, menurut saya ya. Terus tadi ya setelah wording dicek, visual dicek, terus ya launch lebih silent, terus apa? Kalau yang tidak launch bagaimana? Kalau yang promosi sehari-hari? Nah, dari yang saya pelajari, ya itu justru saat-saat seperti ini kita berpikir melebar, bukan dalam, bukan transaksional, tapi lebih ke kata yang tepat apa ya? Audience expansion itu dia, ya. Jadi bukan dalam, bukan transaksional, tapi mengexpand audience, ya. Jika Anda tidak atau belum paham apa itu audience, Anda bisa ke training yang saya bikin gratis. Silahkan ke training.salesfunnel.id, ya. Silahkan ke situ, Anda akan belajar apa itu audience, ya. Jadi bukan transaksi fokusnya, tapi audience expansion. Jadi sekarang lah saatnya jika Anda ingin sharing, sekarang waktunya, ya, memberikan value. Ya, jadi saya pribadi akan lebih fokus ke nambah leads, nambah traffic, nambah subscriber email baru mungkin, nambah follower mungkin, ya. Jadi tidak ke transaksinya. Artinya dulu ya satu leads atau satu orang itu akan dibombardir dengan beberapa penawaran, jadi transaksi satu orang bisa beberapa kali. Sekarang saya pribadi lebih ke meluas, ya, ekspansi. Jadi bukan ke dalam, ya. Jadi yang di dalam subscriber email itu tidak begitu ditawarin yang bagaimana enggak. Tapi saya lebih milih menambah subscriber baru. Saya bikin lead magnet baru mungkin, atau saya bikin webinar mungkin untuk nambah leads. Jadi expansion kemana-mana lah gitu ya. Sekarang waktu yang tepat, karena kalau Anda mau sharing, Anda mau webinar, Anda mau bagi ebook, sekarang lebih cocok waktunya. Kenapa? Karena orang di rumah belajar, ya. Sekarang Anda bisa ekspansi kemana-mana, ya, nambah subscriber, nambah list dan lain-lain. Sedangkan kalau fokusnya ke selling ya tadi ya, takutnya menimbulkan kritik, waktu kita habis di menangani kritik-kritik seperti itu, jadi kita tidak produktif, takutnya seperti itu, ya. Jadi kalau mau transaksi mungkin bisa nanti setelah keadaan mereda, Anda bisa gas, Anda bisa broadcast ke semua leads yang Anda dapatkan saat expansion, ya. Tapi sekarang itu saya lebih suka mengedepankan value. Jadi tadi ya share webinar lah, sharing ya podcast mungkin seperti ini. Jadi waktunya sharing konten terbaik Anda. Karena orang banyak di rumah, banyak waktu untuk menikmati konten. Anda mau bikin webinar kayak kemarin, kami bikin webinar itu hampir 3 jam. Ya, orang nonton sampai habis gitu ya. Walaupun niatnya bukan audience expansion, niatnya karena banyak banget pertanyaan kerja remote. Kemarin kita ada bikin webinar. Nanti webinarnya akan saya share bersama episode ini ya. Jadi nanti contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, launchingnya Russell Brunson sama launchingnya Apple, videonya ada di episode kali ini, ya. Silakan Anda cek ke kepo.blog, ya, tuliskan alamat email Anda, nanti akan dijelaskan bagaimana caranya Anda bisa mendengarkan podcast dari smartphone, dan akan kami berikan resource-nya semua ya yang saya sebutkan di sini contohnya. Jadi kuncinya di situ menurut saya. Sekarang waktunya untuk value first, value dulu. Anda share value, Anda bagikan semua yang value. Ebook, webinar, tarik alamat email yang banyak, tarik subscriber yang banyak, tarik follower yang banyak mungkin, datangin traffic yang banyak. Jadi ekspansi. Ya, apakah tidak boleh transaksi? Ya boleh, tapi ya tadi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan, semuanya dijaga, adabnya dijaga, wordingnya dipilih, gambar-gambar visualnya dipilih yang baik, ya. Buat lead magnet yang banyak, buat lead magnet yang bagus supaya orang bisa juga menikmati ya lead magnet Anda saat lagi di rumah mungkin, ya. Dan give lah ya. Give terus di saat-saat seperti ini. Banyakkan give, banyakkan audience expansion, banyakkan nambahin leads, ya. Mungkin itu dari saya, ya. Jadi saya coba resume.
Yang pertama jaga wordingnya, yang kedua jaga visual iklan Anda. Yang ketiga tadi kalau Anda memang harus launch, ya launchlah tanpa hype yang berlebihan, tanpa kehebohan yang berlebihan. Launchlah seperti Apple, launchlah seperti Russell Brunson, ya. Dan jangan terlalu fokus ke transaksional dulu. Ada waktunya nanti, sekarang fokus ke audience expansion, tambah subscriber email yang banyak, tambah leads yang banyak, tambah follower yang banyak. Kalau waktunya datang, mungkin insya Allah nanti Anda bisa, jika kita umur panjang ya, dikasih Allah, amin, Anda bisa fokus ke transaksi banyak nanti belakangan, ya. Itu saya, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.